Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita pagi ini dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum dimulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Cukup. Mudah-mudahan dengan awalan doa, apa yang kita pelajari pagi ini bisa kita terima dengan baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Teman-teman sudah pernah mendapatkan buku Modern Analytical Chemistry belum? Belum, Bu. Oke, nanti akan saya share bentuknya bahasa Inggris seperti ini ya. Tapi kalau misalnya malas untuk membaca buku ini, saya akan share satu buku lagi. Ini miliknya mana ya ini? Ini milik kampus lain, milik nggak tahu mana. Saya cari yang miliknya STN, belum ketemu pagi ini, tapi ini paling mirip dengan buku yang tadi Modern Analytical yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk secara teori, ini saya tadi cek dulu isinya, ini hampir sama, sehingga kalau nanti teman-teman malas untuk membaca yang berbahasa Inggris tadi, ini kayaknya buku ini bisa digunakan. Ya, ini spektrometri ultraviolet tampak atau UV visible. Ini ada beberapa hal yang isi dari buku ini. Yang pertama menjelaskan prinsip analisis, menjelaskan istilah, menjelaskan syarat-syarat untuk membuat spektrum UV visible yang baik, menjelaskan transisi elektron. Ini kayaknya tidak perlu dibaca terlalu dalam terkait transisi elektron, karena Anda kan praktikum berarti hanya yang praktis-praktis saja. Mungkin hanya menjelaskan istilah-istilah Anda harus familiar, syarat-syarat membuat spektrum juga harus tahu, kemudian ini dengan struktur molekul juga nggak perlu terlalu dalam. Nah ini meramalkan panjang gelombang yang maksimum, itu Anda perlu tahu. Kemudian membedakan spektrum ikatan lengkap ini juga enggak. Jadi hanya 4 ya, prinsip, istilah, syarat, kemudian menjelaskan spektrum, oke. Kemudian ini meramalkan panjang gelombang. Itu yang penting harus Anda ketahui pada saat Anda melakukan praktikum spektrofotometri vivis. Nah, kenapa kok disebut ultraviolet visible? Karena yang akan kita amati adalah ultraviolet gelombang antara 10 sampai 200 nanometer, sedangkan ini salah deh. Harusnya ada yang sampai 1000. Sebentar. Ini untuk UV-nya 10 sampai 200 atau ada tambahan 200 sampai 400. Kemudian ada yang ini ya. Jadi panjang gelombang paling rendahnya itu adalah 190 sampai 210 dan panjang paling tingginya adalah 800 sampai 1000 nanometer. Ya, sementara yang punya kita itu kalau yang di STN ya, itu 190 sampai 1200 nanometer. Nah, ini berbeda penggunaan kuvet yang digunakan. Jadi kalau yang 190 sampai 210 ini menggunakan kuvet yang borosilika namanya. Kenapa borosilika? Karena ini rentang gairahnya itu bening hingga kuning. Ini sangat sulit untuk dipisahkan dan dipastikan tidak ada absorpsi yang lain oleh sinar UV
kecuali hanya dari sampelnya saja. Ini menggunakan borosilika, jenis kuvetnya. Sementara yang 800 sampai 1000 atau 1200 itu menggunakan kuarsa. Oke. Nah, itu dari sisi kuvetnya. Kemudian sampel yang bisa diukur menggunakan spektrofotometri UV visible itu adalah sampel yang memiliki kromofor atau memiliki warna. Kalau yang tidak memiliki warna, maka harus ditambahkan suatu zat tertentu sehingga terbentuk kromofornya. Ya, kalau tidak berwarna itu akan sulit. Nah, kromofor adalah molekul atau bagian molekul yang mengabsorpsi sinar dengan kuat di daerah UV. Ya, apa saja? Misalnya heksan, aseton, asetilen, benzen, karbonil, karbon dioksida, karbon monoksida, gas nitrogen. Nah, kenapa kok di sini ada gas-gas juga? Jadi sebenarnya UV-VIS ini bisa digunakan untuk cairan, gas, dan kalau padatan sebenarnya tidak bisa. Nah, tetapi yang paling umum digunakan adalah spektrofotometer UV-VIS untuk mengukur cairan. Nah, kalau misalnya Anda punya sampel padatan, maka bagaimana caranya harus dilarutkan terlebih dahulu. Karena kalau nggak dilarutkan, ini akan sulit. Itu ya. Kemudian, nah tipe-tipe dari spektrofotometer UV-VIS ini ada dua. Ada yang single beam, ada yang double beam. Nah, yang single beam ini mempunyai beberapa keuntungan. Pertama, sederhana, harganya murah, dan ini sangat karena sederhana dan murah, maka alatnya itu bentuknya kecil gitu ya, tidak besar, sehingga banyak beberapa spektrofotometer UV-VIS yang single beam itu mudah untuk dibawa kemana-mana atau portable, sehingga sangat mudah digunakan untuk mengukur sampel-sampel lingkungan secara in situ. Ya, sementara kalau yang double beam memang secara performa dia lebih baik, tetapi sampelnya itu harus dibawa ke lab, jadi tidak bisa si alatnya yang dibawa kemana-mana. Sementara kalau yang single beam itu karena sederhana dan murah serta kecil gitu ya, sehingga dia akan mudah untuk dipindah-pindahkan. Nah, kemudian ini ada prinsip kerjanya. Nah, ini ya. Di sini ada sumber cahaya polikromatis, dia akan memancarkan sinar. Di sini ada slit ya, slit untuk memfokuskan sinar. Jadi slit di sini fungsinya adalah sebagai pintu masuk dan untuk memfokuskan sinar. Kemudian ada pendispersi atau penyebar cahaya. Jadi dia akan memecahkan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya gitu ya. Dia dipecah-pecah menjadi warna-warna yang tadinya monokromatik menjadi polikromatik. Nah, kemudian dia akan ada slit lagi di sini. Nah, slit ini yang nanti akan memfokuskan juga cahaya-cahaya yang polikromatis ini. Setelah melewati slit, dia akan nabrak ke sel sampel di sini. Nah, di dalam sel sampel ini, cahaya itu akan mengalami tiga hal. Yang pertama, diserap oleh sampel, atau diteruskan cahaya itu, atau dipentalkan gitu ya, dikembalikan. Jadi ada tiga, ada cahaya yang diserap, ada cahaya yang diteruskan, dan ada cahaya yang dipentalkan. Nah, cahaya yang diteruskan ini yang akan dibaca oleh detektor. Oke. Sini ada keterangannya. Nah, untuk sumber cahaya ini sendiri, ini ada dua. Karena tadi panjang gelombangnya kan juga ada UV dan ada visible gitu ya. Untuk UV itu biasanya menggunakan deuterium. Sementara untuk sumber sinar dari visible-nya itu menggunakan wolfram. Jadi ada dua yang biasa digunakan.
deuterium, dan juga wolfram. Nah, karena ini menggunakan sumber cahaya, maka arus listrik itu menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Makanya kenapa ketika menggunakan alat ini wajib harus dilakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi kondisi listriknya stabil, kemudian dinyalakan, diamkan selama 20 paling tidak antara 15 menit sampai 30 menit. Ya, biar sinar yang dihasilkan oleh sumber cahaya itu baik gitu. Dan lampu seperti lampu-lampu di ruangan itu memiliki masa masa pakai. Biasanya akan sangat baik kalau di bawah 12.000 jam. Kalau sudah lebih dari itu, maka si sumber cahaya ini harus diganti. Gitu ya. Nah, kemudian ini ya, jadi kalau prinsip kerjanya, ini adalah prinsip kerja untuk yang single beam. Kemudian untuk yang double beam gambarnya seperti ini. Teman-teman sudah pernah lihat gambar ini belum sih? Halo? Halo? Belum, Bu. Belum. Ketika praktikum di UII belum juga ditunjukkan gambar seperti ini. Belum. Tidak ada, Bu. Tidak ada, oke, baik. Ya, nggak apa-apa. Ya, nah, sementara untuk yang double beam, ini sumber lampunya ada dua, ada deuterium dan tungsten. Oh ya, yang wolfram itu sebenarnya bisa saling menggantikan dengan yang tungsten gitu ya. Jadi kalau nggak ada wolfram, bisa menggunakan tungsten. Hanya nanti perlu dilihat aja spek di catatan lampunya itu ada panjang gelombangnya. Ya, ada deuteriumnya sendiri deuterium, sementara yang wolfram itu bisa saling menggantikan dengan yang tungsten. Ya, tapi wajib ada keduanya, baik yang single beam ataupun yang double beam itu wajib ada dua, deuterium dengan wolfram atau deuterium dengan tungsten. Nah, ini sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi ada digambarkan slide-nya ya, kalau ini udah lurus, kemudian ada filter, kemudian ada monokromator. Monokromator ini fungsinya adalah tadi untuk memecah sinar-sinar monokromatik menjadi polikromatik gitu ya. Kemudian di sini ada beam slit-nya untuk memfokuskan. Nah, hanya bedanya di sini sinarnya itu dipecah menjadi dua. Jadi lewat mirror dia dipecah menjadi dua. Yang satu diteruskan ke sampel, yang satu diteruskan ke blanko. Jadi reference ini adalah larutan blanko. Ya, kalau untuk yang single beam bergantian, blanko dulu, habis itu baru ngukur sampel. Kalau yang ini dua-duanya langsung dimasukkan. Blanko dan sampel itu langsung dimasukkan dua-duanya. Nah, secara serentak dia akan melakukan pengukuran untuk sampel dan juga blanko. Nah, kemudian nanti dia akan langsung membandingkan antara sampel dan blanko. Nah, sinarnya tetap sama, mengalami tiga hal tadi. Ada yang diserap oleh sampel, ada yang diteruskan, ada yang dikembalikan atau dipentalkan gitu ya. Nah, bentuk datanya adalah nanti seperti ini, absorbansi dengan wavelength atau panjang gelombang gitu ya. Atau bisa juga sih diganti tidak selalu absorbansi, tapi persen transmitansi. Nah, persen transmitansi itu apa? Hubungannya dengan absorban. Sebentar. Ini ada di bawah. Ya, bawah ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini gambarannya. Ketika ada kuvet, ini ada yang ini masuk, ada yang keluar. Nah, ini ada juga yang diserap di sini. Lambert Bir, ayo mana?
Mana. Ada rumusnya di sini. Mana ini? Bentar ya. Kok tidak ada ini? Ada di sini berarti. Saya balik ke buku ini aja. Sebentar ya. Saya mau nunjukin persamaan Lambert-Beer. Ini. Ini teman-teman bisa baca buku ini ya. Nanti ada satu-satu sumber atau teman-teman boleh juga minta minta modul, bisa dari Pak Haris mungkin ya, nanti minta ke Pak Haris, minta yang satu buku, satu modul instrumentasi kimia, itu ada tuh di situ kalau nggak salah ingat, fungsi dari sumber apa tadi tuh, sumber cahaya itu apa, kemudian slit itu nanti fungsinya buat apa, itu ada semua satu persatu. Kalau enggak, baca di buku yang ini, nanti kalau misalnya bingung bahasa Inggrisnya tinggal kamu copy, pindahin ke Google Translate juga memungkinkan. Nah, ini saya lanjutkan, saya akan menjelaskan yang hubungan antara transmitansi dengan absorbensi. Nah, ini ya, kalau secara tadi seperti yang tadi, kalau ada sumber cahaya, di sini disimbolkannya PO, kemudian dilanjutkan yang diteruskan itu PT. Ada yang menuliskan PO PT, ada yang menuliskan I gitu ya, intensitas itu artinya I 0 sama I T gitu ya. Nah, apa sih transmitansi? Transmitansi adalah ini, PR per PO ya. Kemudian sama dengan kan biasanya dalam bentuk persen. Kalau tidak ada absorbensi yang terabsorb gitu ya, tidak ada yang terabsorb di dalam sampel, maka persen transmitannya adalah 100%. Nah, kemudian kalau hubungan antara transmitansi dengan absorbensi adalah ini. Di sini adalah absorbensi sama dengan min log T. Ya, berarti min log dari PR per P0 gitu ya, atau sama dengan log ya. Kalau ini bedanya adalah tidak ada minusnya. Ini log PO per P0, PT per PR, sorry, per PR. Ya, di sini. Kemudian ini ada contoh soalnya. Kalau misalnya ada persen transmitannya 50%, maka absorbensinya berapa? Ini bisa kita hitung. Ini nggak usah diapalin.
Kemudian nah, kalau ini limitasi dari persamaan bir gitu ya. Kalau misalnya hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi ditunjukkan seperti ini, artinya apa teman-teman? Artinya apa? Kalau konsentrasinya makin naik, maka nilai absorbansinya makin tinggi. makin tinggi. Ya, makin tinggi. Jadi kalau konsentrasinya makin naik, maka absorbansinya makin tinggi. Nah, tapi di dalam persamaan bir ini ada keterbatasan. Coba bayangkan misalnya ya, saya punya larutan berwarna merah gitu ya, berwarna merah. Pada konsentrasi 0, warnanya adalah bening. Kemudian pada konsentrasi 1, dia warnanya mulai kuning. Pada konsentrasi 2, dia mulai berwarna oranye. Konsentrasi 5, dia berwarna merah. 10, merahnya makin pekat. 30 makin pekat lagi. 40 makin pekat. 50 pekat. Kemudian terus dari 50, 60, 70, 80, 100 warna hitam gitu ya. Kan merah itu kalau merah pekat gitu kan hitam jadinya. Ternyata ketika nanti diukur bisa jadi saya terpental teman-teman. Puls cukup lama. Oke. Ketika saya jelaskan tentang warna, masih terdengar? Masih, Bu. Masih, oke. Nah, pertama yang harus dilakukan ketika Anda melakukan pengukuran adalah yang pertama kali adalah setelah alat ready untuk digunakan adalah koreksi belangko terlebih dahulu. Koreksi background. Oke, sudah. Setelah itu Anda melakukan mengenolkan tuh adjust untuk belangko di posisi 0 ya. Jadi setelah koreksi background, Anda melakukan adjust ke posisi 0. Setelah itu melakukan tracing panjang gelombang, screening panjang gelombang. Jadi panjang gelombangnya itu dalam posisi berapa sih lambdanya ya. Misalnya tadi saya contohkan kalau saya punya sampel berwarna merah, itu dia ada di panjang gelombang berapa. Nah, itu dilakukan screening terlebih dahulu. Biasanya kalau kita tidak tahu panjang gelombang itu ada di berapa, kita lakukan scanningnya dari mulai awal, 190 itu sampai 1000 atau 1200. Nah, nanti kita akan dapat posisi di mana. Misalnya, oh ternyata di 420 atau di 430. Nah, kita bisa cek juga, benar nggak 430 atau 450 itu adalah berwarna merah atau di antara warna orange dan merah misalnya. Itu kita cek di pita warna.
Kalau misalnya kita dapat hasil screeningnya adalah 430, betul itu adalah berwarna merah, oh kita sudah lebih yakin. Atau kalau kita sudah punya dugaan sebelumnya, panjang gelombangnya di antara misalnya 420 sampai 460, Anda boleh screeningnya tidak dari 190 sampai 1200, tapi langsung di-set di alatnya. Saya hanya akan melakukan screening untuk panjang gelombang di antara 420 sampai 460. Nah, biasanya hasil dari screening itu adalah absorbansi. Jadi nanti di dalam alatnya itu keluar beberapa absorbansi. Jadi kalau misalnya panjang gelombang, jadi ada kayak tabel gitu ya, CC. Nanti hasil dari screeningnya itu adalah bentuknya pertama panjang gelombang, kemudian di sini nilai A-nya. Nah, bisa jadi dalam satu larutan itu tidak hanya satu panjang gelombang, misalnya 2 di sini atau 3 bahkan. Misalnya 420, kemudian 432 misalnya. Di sini dapat 0,6 misalnya. Kemudian di sini dapat 0,9. Kemudian di sini di sini dapatnya misalnya 1. Ya. Atau 2 bahkan. Bisa jadi di sini bisa 1, bisa 2 gitu. Nah, kalau seperti ini teman-teman harus ngambil yang mana? Menurut teman-teman gimana? Pada saat praktikum melakukan screening panjang gelombang nggak? Iya, melakukan, Bu. Melakukan. Dapat berapa panjang gelombang? Halo, dapat berapa panjang gelombang? Dapat 1 panjang gelombang? Seingat saya iya, Bu, di kisaran 540. 540, oke. Warna Iya. larutanmu apa? Seingat saya, misalnya kalau AS itu, seingat saya merah ya, Bu. Merah, oke ya, masih di rentang itu. Ya, saya lupa, Bu. Oke, masih di rentang itu, betul, masih di rentang itu. Ya, jadi bisa jadi Anda dapat beberapa panjang gelombang atau hanya 1 panjang gelombang. Kalau 1 panjang gelombang kita bisa yakin bahwa itulah itulah panjang gelombang kita. Tapi kalau ada beberapa panjang gelombang, nah Anda harus punya dugaan. Atau kalau masih coba-coba, Anda bisa mencoba semuanya. Ya, bisa mencoba semuanya untuk larutan Anda asal tidak dibuang. Nah, nanti akan kelihatan tuh mana panjang gelombang yang benar untuk larutan Anda. Nah, harapannya ketika dibuat grafik, ini adalah konsentrasi, ini adalah absorbansi, itu kalau misalnya panjang gelombang yang dipilih itu benar, itu biasanya seperti ini bentuknya ya. Benar gitu ya. Tapi kalau misalnya salah, ini simpangannya akan banyak, nggak karu-karuan. Bentuknya tidak akan lurus seperti itu. Nah, dan ada juga standarnya di sini. Berapa sih titik yang boleh digunakan sebagai standar? Anda kemarin melakukan pengukuran menggunakan 1 poin standar atau deret standar? Deret standar, Bu. Deret standar, oke. Berapa deret standar yang diizinkan untuk dinyatakan sebagai diagram standar yang baik? Minimal 3. Minimal 3? Ya, boleh. Tapi itu kurang baik sebenarnya 3 itu. Jadi, kalau misalnya Anda menggunakan deret standar, sebaiknya Anda menyiapkan setidaknya 7 sampel untuk deret standar ya. Nah, harapannya kalau ada 2 yang jelek, Anda masih punya 5. Ya,
Kalau 3 itu tuh kalau Anda beruntung, Anda akan dapat garis yang lurus. Tapi kalau Anda nggak beruntung, itu bisa jadi misalnya garisnya begini, lurus gitu ya, tiba-tiba yang titik satunya melenceng kemana-mana. Jadi setidaknya kalau menyiapkan deret standar, setidaknya 7. Harapannya kalau ada 2 yang jelek, Anda masih punya 5 data. Nah, ini yang biasanya umum digunakan. Kalau 3 itu udah sangat minimal, dan itu benar-benar ini keberuntungan, tergantung keberuntungan Anda. Pun ketika plotting ya, misalnya Anda punya 5, gagal 2, terus ya udah dipaksakan 3, itu benar-benar ini keberuntungan Anda. Nah, kemudian yang digunakan, grafik yang digunakan pada saat pemilihan titik standar yang dipakai, itu perhatikan nilai R-nya. Nilai R yang baik itu harus mendekati 1. Ya, harus mendekati 1. Nah, kalau kita sudah punya grafik deret standar, maka nanti kita akan bisa melakukan plotting kan ini Anda udah punya deret standarnya ya. Kemudian nanti Anda melakukan pengukuran sampel X yang Anda tidak ketahui konsentrasinya, misalnya dapat absorbansi di sini. Nah, Anda kalau secara grafik tinggal ditarik ke sini, diturunkan, maka Anda akan dapat konsentrasi. Kalau Anda punya persamaan dari persamaan dari grafik ini, Anda tinggal memasukkan di dalam persamaan itu. Kan kalau dari persamaan ini nanti Anda akan dapat Y sama dengan misalnya A X plus B gitu ya. Y-nya ini apa? Y-nya ini adalah absorbansi. Oke. X-nya adalah konsentrasi. Jadi ini adalah X-nya adalah konsentrasi. Nah, ya, prinsipnya adalah pembandingan. Jadi ketika Anda mengukur menggunakan spektrofotometer vivis, prinsipnya adalah pembandingan, baik dengan 1 poin standar ataupun dengan deret standar. Jadi kalau 1 poin standar tuh Anda punya satu sampel yang itu jelas dari pabriknya itu ppm-nya sekian gitu ya, atau konsentrasinya tuh berapa M, itu jelas. Nah, itu yang Anda gunakan sebagai pembandingan. Sampai sini bisa diikuti? Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian, kemarin pada saat praktikum melakukan pengukuran untuk limit deteksi dan limit deteksi alat dan limit deteksi pengukuran tidak? Iya, melakukan, Bu. Melakukan, berarti sudah bisa ya menghitungnya ya? Iya, Bu. Oke, kalau misalnya nih, ternyata limit deteksi Anda berapa kemarin dapatnya? Limit deteksi pengukuran dan limit deteksi alat dapatnya berapa? Bervariasi, Bu. Hah? Bervariasi. Ada yang lebih dari syarat keberterimaan, ada yang memenuhi syarat keberterimaan, Bu. Kadang LOD-nya itu memenuhi syarat keberterimaan, tapi LOG-nya itu tidak memenuhi syarat keberterimaan. Nah, kalau seperti itu, terus Anda gimana memutuskannya? Kalau yang saya tahu, kalau semuanya itu lebih dari 2%,
Itu dibandingkan dengan 2/3 CP Horwitz, Bu. Terus? Maaf, Bu. Salah yang saya maksud itu RS2. Bentar, Bu, saya bukan. Gimana? Bentar, Bu. Gimana? Saya mau tahu kalau misalnya nih ada limit deteksi pengukuran, misalnya Anda dapat hasil pengukuran itu, ternyata konsentrasinya adalah 1 ppm misalnya, itu ppm, Anda ukur dapat absorbensinya. Nah, kemudian setelah Anda hitung, ada limit deteksi pengukuran, ada limit deteksi alat gitu ya. Nah, ternyata di sini limit deteksi alatnya itu 0, misalnya 0,5 ppm. Kemudian limit deteksi pengukurannya itu ternyata di 1,2 ppm. Nah, berarti gimana nih? Dapat nggak yang seperti itu? Kebayang nggak maksudnya? Iya, kebayang, Bu. Tidak dapat, Bu. Jadi kan ketika Anda membuat deret standar, Anda kan ngikutin aja ya apa yang ada di dalam modul ya. Dibikin aja serat gitu, tanpa Anda tahu sebenarnya ring kerja dari larutan Anda ketika menggunakan spektro UV vis itu di mana. Anda tidak tahu. Setelah Anda selesai melakukan pengukuran, baik praktikum gitu ya, Anda melakukan perhitungan, ternyata si limit deteksi pengukurannya adalah 1,2, kemudian limit deteksi alatnya 0,5. Jadi kalau seperti ini, secara alat dia memang bisa dilakukan pengukuran, keluar angkanya, tetapi lurus enggaknya itu tergantung di dalam limit deteksi pengukuran. Nah, kalau seperti ini biasanya kami di lab, si 1 ppm ini kita hilangkan, kita nggak pakai. Kalau misalnya ada deret 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita akan pakai mulai yang di angka 2, kalau posisinya seperti ini. Atau misalnya ternyata kamu punya deret ternyata 0,1 gitu ya, 0,1 sampai 1. Ternyata setelah Anda melakukan perhitungan diketahui kalau limit deteksi alatnya 0,5, oke, pengukuran ini nggak ada masalah. Tapi limit deteksi pengukuran untuk sampel, untuk larutan Anda itu ternyata di 1,2. Oh, ini berarti out of range. Berarti Anda harus menambah. Di sini tidak boleh 1, tapi ditambahkan. Jadi ada yang lain. Jadi nanti deret standarnya ini sebaiknya itu Anda buat di atas limit deteksi pengukuran. Karena kalau di bawah limit deteksi pengukuran, terukur keluar angkanya, tapi tidak akurat. Terbayang? Terbayang? Mohon maaf, Bu, boleh diulangi, Bu? Terbayang ya. Mungkin nanti kalau teman-teman udah banyak berlatih di lab, akan tahu, akan kelihatan dari warnanya pun akan kelihatan. Dan biasanya memang ciri-cirinya tuh sudah deteksi pengukuran, angkanya tuh keluar, terukur, misalnya 0,6, 0,7 gitu ya, keluar si absorbensinya tuh. Tapi dia sulit membedakan. Mana 0,1, mana 0,3, mana 0,4 tuh dia keluar absorbensinya, tapi bisa jadi angkanya tuh ngaco gitu ya. Jadi kalau dibikin grafik itu tidak bisa mulus lurus seperti ini. Ya, tidak bisa mulus lurus seperti ini. Makanya kenapa ketika membuat grafik standar ini harus benar, harus
disesuaikan dengan rentang kerja dari larutan yang Anda ukur. Nah, kemudian kalau ternyata rentang larutan saya itu Bu ternyata ada di antara 0,1 sampai 1. Nah, tapi kalau dilihat dari sampel saya itu pekat banget misalnya. Ini kalau diukur dipastikan lebih dari 1, gitu ya. Lebih konsentrasinya tuh akan lebih daripada di rentang ini. Terus gimana caranya? Ya caranya dengan diencerkan. Jadi sampel Anda harus diencerkan biar bisa terukur di dalam rentang deret standar Anda. Nah, kemudian nanti kalau dapat nilai absorbensinya, dapat nilai konsentrasinya, dihitung balik, dikalikan dengan faktor pengenceran. Ya, faktor pengenceran yang baik itu berapa, teman-teman? Tahu enggak? Tahu nggak faktor pengenceran yang baik itu berapa? Halo? Saya masih terhubungkah? Masih, Bu. Oke. Berapa? Faktor pengenceran terbaik itu berapa? Tidak tahu, Bu. Di bawah 20 kali. Ya. Jadi kenapa demikian? Karena kalau misalnya sudah di atas 20 kali, misalnya saya mau ngencerin nih 100 kali gitu ya. Jadi saya ngambil 1 mili, kemudian nanti saya encerkan ke 100 misalnya, encerkan tambahkan larutan hingga 100 mili. Nah itu rentang kesalahannya akan sangat besar. Kenapa? Karena begitu Anda salah sedikit saja, nggak nyampe setetes, itu lompat konsentrasinya akan sangat tinggi. Niatnya bikin 1 ppm, ternyata jadinya 5 ppm. Nah itu udah jauh banget. Makanya kenapa kalau mau mengencerkan itu biasanya tidak boleh lebih dari 20 kali. Nah kalau saya memang mau mengencerkannya 100 kali, ya dilakukannya bertahap. Jadi dari 20 ke 100 dulu atau seperti apa, tapi yang penting faktor pengencerannya tidak boleh lebih dari 20 kali. Jadi beberapa tahap, bisa 2 tahap, bisa 3 tahap gitu. Dilakukan pengencerannya bertahap, tidak langsung sekaligus. Misalnya langsung faktor pengenceran 100 kali, tidak seperti itu. Saya boleh bagi 2 tahap. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait ini? Adakah? Belum, Bu. Belum. Ada yang kebingungan untuk interpretasi pada saat kemarin praktikum? Tidak ada? Sebenarnya ada sih, Bu. Apa? Ya waktu kayak ini kan salah satu contohnya seperti kalau misal LOD dan LOQ itu tidak sesuai syarat keberterimaan. Nah sebenarnya kan ada juga beberapa faktor validasi seperti presisi, akurasi, dan yang lainnya kalau misal itu nggak sesuai dengan syarat keberterimaan seperti itu, Bu. Cuman kemarin yang udah diajarkan itu hanya yang di awal, coba di cut sebuah pencilan dari beberapa data konsentrasinya itu, Bu. Yang diajarkan baru itu sih, Bu. Memang hanya itu. Jadi Berarti kalau misalnya Anda dari penentuan panjang gelombangnya benar, kemungkinan dapat deret standarnya juga betul. Nah, hanya deret standar yang kita mau itu kan memang bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Bagus, mulus gitu ya. Tapi bisa jadi ada yang meleset, misalnya agak di sini atau agak di sini. Nah, itu kenapa sih? Ini bisa jadi ketika Anda membuat deret standar itu nggak pas. Kurang baik. Nah, kurang baiknya kenapa? Kurang baiknya mungkin itu ada kesalahan dalam pembuat pengenceran.
Anda kemarin deret standarnya mengencerkan sendiri atau tinggal pakai? Encerin sendiri, Bu. Sendiri. Mengencerin sendiri. Oke, di situ memperhitungkan nggak faktor pengencerannya? Enggak, hanya sesuai instruksi aja. Ya, Bu. Ya, bahkan teman-teman, kalau misalnya Anda memilih peralatan saja untuk pembuatan deret standar, itu Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan pipet ukur, tapi pakainya pipet gondok. Kenapa menggunakan pipet gondok? Karena plus minusnya itu, kalau teman-teman perhatiin di bagian ujung, bagian atas, deket yang tempat teman-teman mau pasang ball pipet, itu ada plus minusnya. Dan plus minusnya lebih kecil daripada teman-teman menggunakan pipet ukur. Ya, jadi biasanya pada saat pembuatan pengenceran untuk konsentrasi itu biasanya peralatannya digunakannya pipet gondok. Pipet gondok yang 1 mili, 2 mili, 3 mili gitu ya, 5 mili, 10 mili. Nah, kenapa tadi saya ingatkan faktor pengenceran? Karena Anda biasanya kalau sudah menggunakan peralatan instrumen, ppm-nya itu tidak tinggi, konsentrasinya itu tidak tinggi. Jadi bentuknya dalam 1 ppm, 2 ppm, ppb bahkan kalau AAS. Nah, itu teman-teman harus pandai dalam memilih alat untuk pengenceran atau terampil dalam menggunakan mikropipet. Sudah pernah menggunakan mikropipet kan? Di sana kemarin menggunakan mikropipet nggak? Tidak, Bu. Tidak, pendov gitu nggak ya? Tidak, Bu. Tidak, oh iya, oke. Berarti besok PR saya sebelum Anda praktikum proteksi yang dekontaminasi udah belum? Praktikum proteksi radiasi belum ya? Baru ada PR ya? Yang semester ini? Oke, berarti semester depan tugas saya adalah ngajarin Anda untuk menggunakan mikropipet. Karena ngambilnya itu juga sedikit, ya persis untuk pembuatan ppm-ppm itu. Nah, itu biasanya konsentrasinya kecil-kecil. Nah, ketika konsentrasinya kecil-kecil, maka faktor pengenceran itu menjadi penting untuk diperhatikan. Niatnya kita bikin 1 ppm atau 2 ppm, jadinya meloncat ke 5 ppm itu tanpa sadar, karena beda 1 tetes aja itu udah membuat konsentrasinya itu bergesernya cukup jauh. Nah, itu kalau Anda melakukan pemilihan panjang gelombangnya sudah benar, melakukan proses pembuatan deret standarnya betul, maka di sini insya Allah dapat grafiknya itu lurus. Dan ini bisa diupayakan, kalau masih dalam bentuk ppm itu masih bisa diupayakan. Jadi Anda mipet, gitu ya, dipasin, terus di bagian ujung dari labu ukurnya itu tuh dilap, bukan ujungnya ya, si dinding luarnya itu dilap menggunakan tisu. Jadi sebentar, Anda kelihatan nggak wajah saya? Belum, Bu. Belum ya? Nah, ini sudah. Nah, jadi kalau misalnya nih ada ujung, contohin. Misal ini ujung ini ya, ujung pipet ya, setelah Anda naikkan gitu ya cairannya. Nah, kemudian si bagian pinggirnya ini tuh, bagian luar dindingnya itu Anda lap seperti ini. Seperti ini nih, ya, seperti ini. Tapi jangan diginiin. Jangan diginiin ujungnya. Tetapi dinding benar-benar hanya dinding luarnya saja. Ya, dan dipastiin ini penuh. Si bagian pipet ini penuh, tidak ada gelembung sama sekali. Nah, kayak seperti itu. Dan ini pun pipet sebelum Anda gunakan, Anda harus bilas. Jadi, naikkan dulu cairan separuh, kemudian lepaskan ininya ya, ball pipetnya, Anda bilas dulu. Anda bilas dulu di guling-guling seperti ini, kemudian keluarkan. Setelah itu Anda mipet untuk cairan yang mau Anda gunakan. Pinggirnya dielap, kemudian baru dimasukkan ke dalam labu
takar gitu ya untuk dilakukan peneraan pengenceran di situ. Apakah kemarin diajari yang seperti Iya Bu, itu? sempat diajarin, tapi tidak semua atlet sih Bu. Ada satu yang dari saya tuh ada satu orang kayak beliau itu emang bener-bener ngasih detail. Kalau semuanya besok tuh ujian Nah, sertifikasi bakal gini, bakal gitu. betul. Itu perlu. Karena itu benar-benar yang nanti terkait langsung dengan larutan Anda. Dan itu nggak ada di dalam buku. Kemudian dikasih tahu cara mencuci peralatan yang akan digunakan. Peralatan yang akan digunakan. Tidak Bu. Tidak, Bu. Jadi peralatan itu sebaiknya dicuci tidak hanya menggunakan sabun, tapi direndam oleh larutan nitrat 1%. Ya, jadi biasanya tuh untuk menghindari adanya lemak-lemak gitu ya, yang menempel di dalam atau kotoran-kotoran yang tertinggal, itu biasanya peralatan itu direndam menggunakan nitrat 1%. Jadi Anda buat larutan nitrat 1%, kemudian ditaruh di dalam sebuah wadah gitu ya, entah ember atau apa. Nah, bahan-bahan yang sudah Anda cuci itu letakkan saja di situ. Misalnya bisa setengah jam atau kalau enggak ditinggal semalaman juga nggak apa-apa, nanti hari berikutnya diambil, ditiriskan. Nah, kalau ditiriskan, biasanya kalau di lab-lab itu tuh ada oven khusus untuk mengeringkan, itu ada raknya. Sebenarnya oven biasa sih, oven biasa ditaruh gitu ya, di dalam ovennya itu ada raknya, kemudian tutup sudah, biarkan dia kering. Kalau udah kering, sudah siap untuk digunakan. Atau kalau enggak ya, kalau karena Anda praktikum ya paling cuma dijungkir gitu ya, biar kering saja. Tapi kalau untuk peralatan yang itu akan digunakan hasilnya ber-SNI, itu biasanya dicucinya dengan cara seperti itu. Kemudian kuvetnya juga dibilas dulu pakai alkohol. Kemarin kuvetnya dicelup ke alkohol nggak? Tidak sih Bu, lebih ke cuman dibilas aja Bu. Dibilas sama aja. sampel yang mau digunakan. Oh gitu. Iya Bu. Anda pegang kuvetnya itu ditaruhnya gimana? Oh box, oke. Ya ya. Jadi memang ada beberapa cara. Kalau yang di Batan sini biasanya kalau untuk kuvet yang kuarsa atau borosilika itu biasanya memang direndam di dalam alkohol. Kenapa di dalam alkohol? Karena zat-zat warna itu larut di dalam alkohol. Ya, zat-zat warna itu larut di dalam alkohol. Tapi kalau yang kuvetnya itu plastik, kuvet plastik kan juga ada tuh. Dan itu bisa digunakan untuk daerah yang visible. Itu tidak disarankan untuk direndam di dalam alkohol. Karena kalau direndam di dalam alkohol, begitu diangkat tuh dia nanti kayak kerupuk gitu loh. Repek gitu ya, getas kayak gitu. Makanya dia cuma dibilas aja. Tapi intinya adalah mau dibilas ataupun direndam, intinya adalah untuk menghilangkan mungkin keringat atau lemak-lemak yang nempel di situ, karena itu akan sangat mengganggu pengukuran. Dan teman-teman juga harus tahu di bagian mana alat itu boleh dipegang. Ya, di bagian mana kuvet itu boleh dipegang. Kemarin sudah nyoba semua untuk pegang kuvetnya itu. Udah Bu. Sudah tahu ya bagian mana yang kasar, bagian mana yang halus. Iya Bu. Sudah, oke. Nah, terus cara memasukkan larutan ke dalam kuvet sudah bisa? Iya bisa Bu. Bisa, oke. Yang penting teman-teman tenang pada saat Anda akan diminta untuk mendemo biasa, masukin kemudian dielap. Nah, cara mengelap kuvet juga jangan digesek ya, jangan digosok-gosok kayak gitu.
Tapi lembut gitu, Anda memperlakukannya dengan lembut sekali kayak gitu. Karena jangan sampai gores. Pupet ini jangan sampai gores, apalagi pecah, apalagi retak. Ya. Oke. Dan hal yang paling jangan pernah dilupakan ketika Anda mau melakukan pengukuran, Anda wajib melakukan inisialisasi. Jadi ada tahapan inisialisasi. Inisialisasi ini dalam rangka untuk memposisikan antara sinar dengan sampel itu memang di posisi yang tepat, yang satu garis itu. Karena kalau enggak satu garis, itu nanti sinarnya akan menyinari sampel yang lain, bukan sampel yang mau Anda ukur. Kemarin slot untuk di UV vis-nya ada berapa lubang? Satu lubang, 6 lubang. Holdernya ada berapa? Iya Bu, kurang lebih ada segitu. 6 kalau nggak salah, Bu. Segitu. Nah makanya tolong benar-benar di pencet untuk inisial. Ya nggak tahu kemana ke holder yang nomor berapa. Ya termasuk sebelum Anda melakukan koreksi background, lakukan inisialisasi titiknya. Oke? Mohon maaf Bu, boleh diulangi Bu, tadi agak putus-putus Bu. Oke, sebentar, saya akan tunjukkan ini ya. Sebentar. Ini ya, ini kelihatan kan gambar sebentar, ini saya tutup dulu. Kayak style dan juga detektor itu satu jejer, harus satu garis. Oleh sebab itu ketika Anda melakukan pengukuran, Anda harus melakukan inisiasi. Jadi saya tidak tahu kalau di sana ada kemarin ada inisialisasi itu fungsinya adalah untuk memastikan sumber cahaya, sampel dan detektor itu dalam satu garis. Karena bisa jadi di dalam holder atau wadah itu tidak hanya satu. Kita nggak tahu orang sebelum kita, si pengguna alat sebelumnya, itu selesai melakukan pengukuran di rak nomor berapa. Karena kita nggak tahu, maka kita harus memastikan. Kalau kita meletakkan sampel kita di holder nomor 1, maka kita berharap sumber cahaya juga posisinya di sejajar dengan holder nomor 1. Biar betul yang ditangkap oleh detektor adalah memang hasil pengukuran dari sampel kita. Kalau bukan ya mungkin udara gitu ya. Kalau nggak ada sampel di situ berarti yang dilewatin adalah udara. Oke? Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum Bu.
Kalau tidak ada kayaknya sudah habis untuk yang UV vis. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mudah-mudahan besok pada saat Anda ujian, Anda diberikan kelancaran, termasuk pada saat ujian. Kalau misalnya teman-teman mau berlatih di lab, silahkan di lab yang di lantai 3, Anda bisa gunakan itu untuk berlatih. Termasuk kalau yang misalnya belum pede untuk larutan ke dalam UV itu Jam 8, Bu. jam 8. Oke ya, mudah-mudahan semuanya lancar, sukses gitu ya. Sudah siap atau deg-degan? Deg-degan nggak apa-apa, tenang aja, santai aja. Saya tahu Anda bisa, Anda sudah melewati semuanya, bikin laporan juga udah, praktikum juga udah, jadi pasti bisa untuk melakukan itu bisa. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya cukupkan ya pertemuan pagi ini. Materi-materi akan saya kirim lewat NG ya. Kalau nanti terlalu besar, kirim nang adlink Mbak ya. Mungkin nanti tak coba dulu lewat WA, kalau nggak bisa nanti saya kirim lewat adlink. Baik, Bu. Gitu? Oke, ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Yuk.